Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Madanian? Semoga selalu rajin mengaji dan membaca buku ya. Kembali lagi di Santri Baca Buku. Perkenalkan, nama saya Adida Kotrunada. Di sini saya akan membedah buku yang berjudul Awe Inspiring Me. Buku ini ditulis oleh Dewi Nur Aisyah. Beliau adalah salah satu ahli epidemiologi dari Indonesia. Beliau juga memiliki pengalaman internasional di bidang penelitian dan kesehatan masyarakat. Beliau telah menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan IPK cum laude dan menyelesaikan studi S2-nya di Imperial College London. Di sini saya akan membedah dua bab. Yang pertama adalah menjejak asa menulis rencana. Seperti kata Stephen Covey, cara terbaik kau bisa memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Sahabat, bagi saya penting banget untuk kita menulis rencana. Buat apa sih capek-capek menulis rencana? Mendingan menjalani hidup seperti air, mengikuti kemanapun airnya pergi. Lah iya kalau airnya bermuara ke sungai yang jernih atau samudra yang luas. Tapi kalau airnya terperangkap di empang yang becek dan kotor gimana? Bahkan Islam pun menganjurkan agar kita memberikan perhatian pada masa depan kita dan tentunya masa depan akhirat kita. Seperti pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau kata Anthony de Saint-Exupéry, a goal without a plan is just a waste. Artinya, sebuah tujuan tanpa rencana hanyalah sebuah khayalan. Bahkan Alan Leckie mengatakan, success doesn't just happen, it's planned for. Failing to plan is planned to fail. Artinya, kesuksesan tidak terjadi begitu saja, tetapi ia butuh direncanakan. Gagal merencanakan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Seseorang yang telah berhasil menulis rencana hidupnya, secara otomatis ia juga telah setengah jalan berikhtiar menentukan masa depannya. Memasuki bab yang kedua adalah mengelola masa muda. Seperti pada firman Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, apakah dapat disamakan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Betapa Islam sejak mula menempatkan akal dalam posisi yang paling sempurna. Ia berjalan selaras dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia melejit, menjelajah raga, menghasilkan karya, dan menuai prestasi-prestasi nyata. Namun sayangnya, kenyataan hitam menikam umat Islam saat ini. Islam seakan jauh dari budaya prestasi. Jika kita coba menengok dan bercermin pada masa kegemilangan Islam masa lalu, lihatlah sejarah yang ditorehkan oleh para pendahulu kita. Begitu lugas, Allah mengangkat derajat seorang muslim sebagai umat yang terbaik. Maka, berprestasi bukanlah sekedar meningkatkan derajat pribadi, tetapi termasuk penuaian terhadap kewajiban kita dalam membentuk umat yang terbaik bagi dunia ini. Sebagai muslimah, sudah sepantasnya kita menjadikan prestasi sebagai suatu budaya. Jika kita ingin mengelola masa muda dan meraih prestasi, kita harus menetapkan fokus dalam diri kita. Sebegitu pentingnya fokus sampai George Lucas mengatakan, realitas yang kita hadapi saat ini memang bergantung pada sejauh mana fokus yang kita tetapkan. Kenapa hidup harus memiliki perencanaan? Agar ia memiliki fokus untuk dikejar. Karena life is like camera, focus on what's important and you'll capture it perfectly. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan saya tadi adalah fokus membantu memberikan arah dan prioritas. Dan biasanya orang yang sukses adalah orang yang fokus dalam menekuni bidang masing-masing. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di Santri Baca Buku berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.